5 film terbaik seorang Joko Anwar. Dan gak usah nyariin, Bang, Ghost in the Shell di mana, Bang? Julius Tiara. Di nomor 5 gua taruh film yang berjudul Pintu Terlarang ya. Ini salah satu film awalnya Joko Anwar dan di sini tuh masih kerasa banget idealismenya Joko Anwar tuh wow gitu, kental banget gitu, dan gua ngerasa film ini sangat-sangat personal, masih sangat-sangat raw. Itulah letak letak bagusnya gitu, karena jujur emosinya tuh jadi berasa sangat-sangat personal banget gitu dan nyampe di gue. Dan apalagi gue sebagai penyuka film-film David Lynch, gue ngerasa film ini sangat-sangat terinspirasi oleh film-filmnya David Lynch. Di nomor 4 ada film Pengabdi Setan pertama ya. Kayaknya yang ini nggak usah dibahas panjang lebar karena film ini bahkan bukan cuma bagus, tapi game changer industri horor di Indonesia. Dan semenjak film ini rilis, standar film horor di Indonesia meningkat jauh. Yang ketiga ada Janji Joni. Ini salah satu filmnya Joko Anwar yang sangat-sangat wholesome banget. Ini merupakan semacam tribute to cinema dari seorang Joko Anwar gitu ya. Film-filmnya meskipun plotnya rada-rada aneh sebenarnya ya, wholesome tapi berasanya tuh aneh gitu, tapi ya tetap sangat-sangat menarik untuk dinikmatin. Jujur ini film yang sangat-sangat menarik banget karena film ini bukan cuma bagus tapi juga berhasil mendefinisikan sebuah generasi. Nomor 2 ada Kala. Sebagai bekas mahasiswa antropologi, gue selalu punya banyak pertanyaan tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia, dan di film Kala ini, film ini menurut gue berhasil sangat-sangat memprovokasi kita untuk mempertanyakan ulang kembali semua mitos yang ada di Indonesia, terutama soal konsep Ratu Adil, konsep soal harta karun Bung Karno dan semacamnya. Dan menurut gue ini sangat-sangat absolut cinema, urutan teratas nih. Gue yakin banyak yang gak suka dengan pilihan gue ini, dan sejujurnya gue sering banget kena hate karena menyebut ini film masterpiece ya, tapi gak apa-apa ya. Di urutan pertama ada Pengabdi Setan 2. Entah kenapa banyak banget yang bilang film ini jelek banget, film terjeleknya Joko Anwar bahkan, tapi menurut gue justru ini adalah puncak sinemanya Joko Anwar. Jujur gue kehabisan kata-kata untuk ngasih argumen kenapa film ini masterpiece ya. Mungkin di next video kapan-kapan gitu gue akan berusaha membedah kenapa film ini masterpiece banget. Tapi jujur menurut gue akan tiba masa dimana mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, orang bakalan baru ngeh kalau film ini tuh se-masterpiece itu, coy. Sebagai seorang pecinta Kubrick, gue ngerasa ada banyak formula-formula designing ada di film Pengabdi Setan 2 gitu. Dan gue merasakan kenikmatan sebagai fanboy Kubrick ya, yang berteori soal film designing. Dan di Pengabdi Setan 2, Joko Anwar berhasil mengeksekusi dengan cara yang kurang lebih mendekati designing menurut gue gitu. Dan gue benar-benar merasakan kebahagiaan sebagai seorang yang hobi fan teori terhadap film-film kayak filmnya Kubrick gitu ya. Dan menurut gue ntar akan ada masa dimana orang beneran akan nyadar bahwa Pengabdi Setan 2 ini sama masterpiece itu, dan akan sangat-sangat mind blowing untuk ukuran industri film Indonesia. Udah situ aja gitu 5 film terbaik Jokan menurut gue. Menurut kalian film yang layak masuk top 5 film Jokan apa? Coba tulis di kolom komentar ya.